Minum jamu sehatkan raga, makan buah sehatkan mata, kumpulkan ilmu dalam dada, lalu amalkan di kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Nah teman-teman, ini tuh sebenarnya sebelum aku melakukan food prep ya. Jadi aku itu ngasih anak-anak makan dulu. Pokoknya itu setelah sampai di pasar gitu. Maksudnya itu setelah pulang dari pasar gitu. Aduh maaf belibet banget, baru di awal video udah belibet ya. Tapi memang aku tuh sengaja banget pisahin dari video food prep ya teman-teman, biar kayak nggak nyampur aja videonya. Jadi food prep ya, khusus video food prep gitu ya. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku tuh kegiatannya tuh nggak yang terlalu banyak-banyak banget. Dan juga nanti itu aku mau berkebun gitu ya sama pak suami. Karena kan di pasar tadi itu aku ada beli bibit ya teman-teman, beli bibit cabai. Jadi nanti itu mau ditanam gitu sama pak suami juga. Pokoknya kalian simak aja ya video aku terus. Di sini seperti biasa, kalau misalnya di hari pasar itu anak-anak selalu aku beliin sate ya teman-teman. Itu belinya tadi itu 7.000. Jadi ketupatnya itu 3 dan dagingnya itu 4 gitu ya. Jadi anak-anak masing-masing dapat dagingnya itu 2 dan ketupatnya itu tuh 3, itu lumayan bikin kenyang gitu ya buat anak-anak. Kalau anak-anak makan sate itu alhamdulillah suka ya teman-teman ya, walaupun sate itu rada ada pedes-pedesnya juga. Cuman memang anak-anak tuh lumayan udah kuat gitu ya sama pedes-pedesnya sate ini. Toh ini juga tuh nggak terlalu pedes banget sih. Kalau buat kita itu orang dewasa ini tuh nggak pedes sama sekali gitu ya, apalagi kayak aku gitu ya. Biasanya kalau aku beli sate itu tuh cabenya itu memang yang banyak gitu ya. Nah sate ini tuh adalah sate Padang. Ini tuh kalau misalnya kita itu mau cabai yang pedes itu dipisah gitu teman-teman, bisa kita nambahin sendiri gitu. Oke, setelah aku kasih anak-anak makan, aku juga lanjut buat jemurin pakaian. Seperti biasa kalau hari pasar itu yang nyuci pakaian itu pak suami. Pokoknya kalau udah hari pasar kayak gini tuh cucian itu pak suami yang ngerjain. Dan kalau masalah bersih atau nggak bersihnya itu disyukurin aja ya teman-teman. Yang penting pak suami udah bantu nyuci gitu ya. Makanya aku tuh kayak kayak besar gitu keinginan buat beli mesin cuci. Jadi pas di hari-hari pasar kayak gini nggak terlalu kasihan gitu ya sama pak suami yang nyuci pakai tangan ya teman-teman, bisa nyuci pakai mesin gitu kan. Kalau misalnya ada mesin pagi-pagi banget sebelum pergi ke pasar juga bisa kayak diusahain gitu kan buat nyuci. Tapi kalau misalnya harus nyuci tangan itu nggak bakalan kekejar gitu, karena kalau aku itu tim yang nggak sanggup banget kalau ke pasar itu di siang hari, karena itu bakalan panas banget gitu ya. Terus juga di pasar itu kayak lebih gerah gitu loh teman-teman. Makanya kalau aku ke pasar itu paling lama dari rumah itu 7:30 gitu ya. Karena kalaupun terlalu pagi teman-teman, di pasar itu tuh belum terlalu ada orang jualan gitu. Karena tempat aku yang belanja yang biasanya itu memang pasarnya itu bukanya itu rada siang gitu ya. Beda dengan pasar yang deket banget dari rumah, itu tuh jam 6 itu tuh udah lumayan rame gitu teman-teman di pasarnya. Untuk hari ini tuh cucian yang pakaian yang kotor-kotor itu nggak terlalu yang banyak-banyak banget ya teman-teman. Kalian itu bisa lihat sendirilah gitu ya. Nah kalau untuk pakaiannya anak-anak juga nggak yang terlalu banyak-banyak banget lah gitu. Aku tuh kalau misalnya pak suami yang di rumah gitu ya yang nyuci pakaian itu terkadang suka kasihan sih teman-teman, kalau ngebiarin pak suami nyuci pakaian gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi, aku memang bener-bener butuh banget bantuan pak suami kalau pas lagi hari pasar itu ya teman-teman. Karena beneran deh capeknya itu luar biasa banget, dari pasar sampai di rumah mana harus ngeberesin belanjaan gitu ya. Kadang tuh takutnya nggak sempet buat nyuci gitu. Jadi ya dengan dibantu sama pak suami aku itu nyuci pakaian, masya Allah banget, itu bener-bener membantu aku banget ya teman-teman ya. Walaupun kadang itu memang hasilnya nggak tentu saja gitu ya, nggak sebersih kita gitu, tapi alhamdulillah itu tuh yang memang kelihatan noda-nodanya itu memang udah dibersihin gitu sama pak suami. Alhamdulillah, pokoknya disyukurin aja dan selalu berdoa agar suami kita itu memang selalu bisa ya teman-teman untuk membantu kita. Pokoknya berdoa aja semoga suami kita ringan tangannya dalam membantu kita, amin.
Nah teman-teman lanjut ya, di sini tuh aku mau nemenin Pak suami buat berkebun seperti yang udah aku bilang. Jadi kan tadi tuh aku ada beli bibit cabai gitu kan di pasar. Nah di sini tuh mau ditanemin gitu sama Pak suami bibit cabainya itu yang di dalam kantong kresek ya teman-teman. Sebagian kan itu udah ditanam ya kemarin itu sedikit. Cuman karena memang di minggu kemarin itu kan aku nggak ke pasar yang ini ya. Jadi kan bibit cabainya itu nggak ada. Nah jadi ini tuh lumayan lama gitu nganggur untuk lahannya ya, mau gimana lagi gitu ya, namanya juga bibitnya nggak ada kan. Tapi karena sekarang ini tuh apa ya, kayak cabenya udah ada, jadi udah mau gercep aja langsung ditanam gitu sama Pak suami untuk si cabenya. Terus tadi aku juga ada beli terong sih teman-teman buat tambahan gitu ya, karena disuruh sama Pak suami biar kayak full aja kata Pak suami ya untuk si lahan yang nanam terong sebaris sana itu. Kalau untuk tanam menanam kayak gini aku serahin aja lah sama Pak suami ya teman-teman. Aku tuh cukup jadi kameramen aja, bantu-bantu mindah-mindahin kamera aja gitu ya. Karena kalau misalnya pas nanam-nanam kayak gini dan aku tinggalin aja Pak suami, itu biasanya Pak suami nggak bakalan mindahin kamera sama sekali gitu ya. Dan kalau misalnya kameranya nggak dipindahin itu kan lumayan bener-bener bikin monoton gitu ya. Jadi ya udah aku itu temenin dulu Pak suami buat nanem-nanem. Pokoknya di sini tuh kalau untuk nanem-nanem gitu ya Pak suami aja yang ngelakuinnya, dan aku tuh kayak bener-bener seneng aja ngelihatnya gitu teman-teman. Pokoknya aku tuh seneng banget sama yang namanya ngelihat orang berkebun kayak gini tuh ya. Tapi ya gitu deh, pas giliran aku yang turun tangan berkebun itu kan tanamannya nggak hidup gitu ya. Jadi ya udahlah biarkan saja yang udah pasti-pasti aja lah gitu yang nanam. Oke deh teman-temanku semuanya, sambil kalian lagi ngeliatin Pak suami atau ayahnya Twin lagi berkebun, aku juga mau sekalian aja buat sapa-sapa kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga. Dan jika berkenan boleh kalian bantu share ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian ya. Semoga setiap amal kebaikan kalian itu dibalas Allah dengan sebaik-baiknya balasan, dan aku yakin setiap kebaikan akan berbalik kepada yang melakukannya. Amin. Di tempat aku itu ya teman-teman udah beberapa hari itu tuh nggak ada hujan sama sekali gitu ya, makanya ini tanahnya itu lumayan kelihatan kering kerontang gitu ya. Cuman ya pastinya itu kalau misalnya udah habis ditanam, maksudnya nanti tuh wajib banget yang namanya itu disiram biar tanamannya itu tuh nggak mati gitu ya teman-teman, karena memang tanahnya itu tuh lumayan gersang. Apalagi kan tanah di tempat tinggal aku itu kan bukan real tanah doang gitu ya, itu tuh bercampur sama pasir gitu teman-teman. Jadi kayak harus bener-bener telaten sih kayak ngerawat tanaman gini, apa kan langsung, apalagi kan langsung ditanam di tanah gitu, beda cerita dengan ditanam di polybag gitu ya. Di sini tuh anak-anak juga ikutan ya teman-teman untuk turun ke tanah main di luar gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, kan ada ayahnya gitu. Kalau misalnya pas lagi ada Pak suami anak-anak main kotor itu ya nggak apa-apa, nanti pasti dimandiin sama Pak suami ya. Pokoknya kalau misalnya ada Pak suami itu bener-bener deh kerjaan aku itu berasa ringan dan berasa nggak terlalu banyak, karena kebanyakan itu dibantu sama Pak suami. Terkadang itu dari nyapu itu semua juga dibantuin sama Pak suami gitu ya, ngurus anak-anak gitu, ngemandiin anak-anak gitu ya, pakai ngebajuin anak-anak, dan juga sampai nidurin anak-anak itu biasanya kadang itu Pak suami. Bantu doa ya teman-teman semuanya, semoga tanaman-tanaman yang udah kami tanam ini tumbuh dengan suburnya. Pasti nanti tuh kalau misalnya udah besar ini tuh Masya Allah bakalan hijau-hijau banget ya teman-teman. Ya pokoknya sekarang tuh berdoa aja dan selalu dirawat pastinya biar nanti tanaman ini tuh tumbuh subur. Ya lumayan ya teman-teman, ini tuh nanti juga bisa ngebantu gitu ya buat cabai-cabai di rumah. Ya walaupun itu ngeluarin modal yang lumayan juga gitu ya, dari pagernya aja itu udah 100-an lebih. Belum lagi bibit-bibit cabenya gitu ya teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa sih ya teman-teman, kita ngeluarin modal untuk hal yang positif juga. Ini kan juga lumayan bagus ya teman-teman untuk mengisi kesibukan gitu ya. Pokoknya itu bener-bener menyenangkan aja sih menurut aku. Kalau yang berkebun kayak gini nggak apa-apa sih ngeluarin modal ya. Nah ini tuh cuaca itu bener-bener kayak apa ya teman-teman, kayak bentar-bentar itu
terik, panas gitu ya. Terus sebentar-bentar itu langsung mendung kayak gitu ya teman-teman. Gitu juga nggak sih cuaca di tempat kalian? Cuman di sini tuh kayak nggak mau hujan gitu. Ini tuh udah beberapa hari banget deh pokoknya tuh nggak ada hujan. Jadi kalau misalnya kayak nyuci yang bener-bener heboh itu bener-bener pasti bakalan kering sih ya. Karena memang cuaca itu ya nggak ada hujan gitu, bener-bener panas gitu. Walaupun terkadang itu nggak terlalu panas banget tapi nggak ada hujannya gitu. Siang malam pokoknya tuh nggak ada hujan. We talk on the phone every Di belakangnya Pak suami itu yang satu baris itu adalah terong ya teman-teman, dan itu kalian bisa lihat sendiri kan sih, terongnya itu daunnya itu bener-bener kayak lebar-lebar gitu ya. Pokoknya semoga aja lah tanaman-tanaman itu semuanya tumbuh subur, biar nanti itu juga kayak bener-bener enak dipandang gitu ya. Pasti bakalan kayak jauh lebih hijau aja untuk suasana dekat rumah ya teman-teman. Aku tuh lebih senang kalau yang namanya urusan tanam menanam kayak gini tuh ya, daripada harus nanam-nanam bunga gitu. Karena jujur aku nggak yang terlalu suka sama bunga-bunga. Makanya di rumahku tuh nggak terlalu ada bunga ya teman-teman. Karena aku satu tuh nggak terlalu suka, dua karena aku tuh nggak telaten juga ngurusnya gitu. Andaikan ada lahan lagi ya teman-teman, pengen banget aku tuh sama Pak suami bikin kebun kacang panjang gitu ya. Pengen banget sih gitu ya, cuman karena memang tempatnya itu rasanya itu kayak masih belum ada yang pas lah gitu. gone, I will remember you. All I know, what I need. Jadi kelihatan kan teman-teman kalau misalnya halamanku itu memang bener-bener luas banget gitu ya. Ya dengan harga 27 juta aku beli tanah dan rumah ini tuh memang termasuk murah ya teman-teman. Menurut aku sendiri ini tuh bener-bener murah banget. Karena memang tanahnya ini tuh lumayan luas banget gitu. Dan juga rumahnya kan udah jadi, tinggal nempatin gitu ya. Jadi kayak bener-bener suatu rezeki yang bener-bener apa ya, kayak bener-bener memang rezeki kami lah gitu. If I can lay down beside you, I would. When Di sini Pak suami itu lanjut ya teman-teman buat nyiram-nyiramin tanaman-tanamannya, karena kalau misalnya udah habis nanam-nanam itu memang wajib banget yang namanya itu disiram. Dan ini tuh pengen juga sih teman-teman ditambahin lagi pupuk gitu ya, bukan pupuk kimia sih ya, lebih ke pupuk ayam gitu ya teman-teman, pupuk kandang. Cuman karena memang belum ada gitu ya, jadi ya dibiarin aja dulu. Karena kan kemarin juga pas tanah ini tuh digembur kan udah dicampur ya teman-teman, tanahnya itu sama sama pupuk kandang gitu ya. Jadi semoga aja lah ini tuh nanti juga bisa bikin cabenya ini tuh pada subur-subur semua. you're not doing well, don't know it. Di sini anak-anak itu bener-bener ya teman-teman, kalau yang namanya itu udah main keluar rumah kayak gini, main di tanah gini tuh mereka tuh bener-bener deh ya comot gitu ya teman-teman. Karena ya gitu duduk di pasir, main-main pasir, terkadang juga rambutnya itu penuh dengan pasir gitu ya. Tapi ya namanya juga anak-anak ya teman-teman, mau marah juga gimana gitu kan. Jadi ya harap disabar-sabarin aja. Nah alhamdulillah udah beres untuk berkebun di hari ini ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Semoga cabai kami ini tumbuh dengan suburnya. Oke, di sini aku lanjut juga beraktivitas ke dapur ya teman-teman. Di sini tuh sebenarnya setelah selesai aku food prep gitu ya. Jadi aku pisahin gitu deh videonya yang nyapu-nyapu. Di sini aku sapu-sapu dapur aku bersih-bersihin ya teman-teman, karena kan ini tuh habis food prep tadi. Masya Allah ini tuh bener-bener nggak enak banget buat diinjak ya teman-teman. Ini tuh bener-bener kotor banget untuk lantainya. Banyak yang dari daun-daun sayuran lah segala macam ini tuh pada ada di lantai gitu ya. Jadi pas berjalan terus nginjek, ya ampun itu nggak enak banget, lengket banget sih di kaki. Too long now. If I can lay down beside you, I would. When nothing really Mungkin untuk dinding rumahku ini tuh alangkah baiknya kali ya teman-teman dicatnya itu warna putih kali ya. Jadi di video juga kelihatan jauh lebih terang gitu ya teman-teman. Cuman memang sih ya kalau untuk ngecat itu tuh budgetnya itu juga lumayan teman-teman, karena rumahku ini kan papan gitu ya. Nah kalau rumah papan itu menurut aku kayak lebih boros aja loh teman-teman, makanya itu dicat gitu ya. Jadi kayak budgetnya itu pasti lumayan banget gitu ya. Tapi ya pengen sih kalau misalnya memang nanti ada rezeki gitu ya diubah gitu warna catnya. Oke, setelah aku nyapu di sini tuh aku mau lanjut buat ngerefill beras juga ya teman-teman, karena memang beras ini tuh juga udah habis gitu di tempatnya. Ini tuh kayak udah bener-bener zonk gitu ya. Tadi malam terakhir aku itu masak gitu ya teman-teman untuk berasnya. Jadi biar nanti itu lebih mudah, makanya di sini aku itu langsung aja buat ngerefill berasnya. Aku coba dulu buat ngebuka benangnya gitu ya teman-teman, tapi ini tuh nggak tahu kenapa kayaknya ada yang salah tarik gitu ya, dan itu nggak bisa banget kebuka gitu teman-teman. Jadi aku putusin aja buat aku gunting aja deh. Ini tuh sih karung berasnya.
Kalian itu kalau misalnya ngebuka beras kayak gini tuh gampang nggak menurut kalian kalau ngelepasin benangnya? Kalau aku tuh kadang itu nasib-nasiban ya, kadang pas aku tarik gitu ya enak gampang, tapi kadang juga susah gitu, jadi mending kadang digunting aja. I hope that you're safe and Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat kalian tuh jadi kembali bersemangat lagi dan jadi jauh lebih bersyukur. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.